Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nabilah dari MPS 2B NIM 2104030033. Baik, langsung saja saya akan menjawab yang pertama. Alat fasilitas pada suatu produk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, substitusi. Maksudnya barang pengganti. Contohnya, apabila harga emas naik, maka otomatis masyarakat kita akan membelinya dan masyarakat akan beralih kepada barang substitusi, yaitu imitasi. Jadi disitulah terjadi elastisitas di mana emas asli mengalami penurunan permintaan, sedangkan emas imitasi mengalami kenaikan permintaan. Faktor urgensi, maksudnya penting atau tidaknya satu produk, contohnya yaitu emas dan garam ini dikategorikan ke dalam produk yang tidak penting karena tidak terlalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di dalam faktor urgensi ini terjadi elastisitas di mana permintaan garam lebih tinggi dibandingkan dengan emas. Faktor ekspensif, yaitu mahalnya harga faktor yang ditawarkan. Apabila harga emas ini turun, maka otomatis masyarakat akan berebut untuk membeli emas. Disitulah terjadi elastisitas pada penawaran. Yang pertama itu adalah elastisitas. Nah, di situ sempurna, maksudnya harganya naik tetapi komposisinya tetap sama. Contohnya garam, apabila harga garam naik, maka secara langsung atau tidak kita tidak boleh untuk mengurangi takaran garam kita untuk mengikutinya. Contohnya kita bilang bikinnya contohnya garam naik, maka saya akan mengurangi takarannya. Penggunaan garam ini hal itu tidak berlaku dalam elastisitas sempurna. Kemudian ada elastis relatif. Apabila suatu perusahaan menaikkan harga 5%, maka kuantitas harga itu menjadi kurang dari 5%. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, maka kuantitas harga naik kurang dari 5%. Kemudian inelastis adalah meskipun harganya naik tetapi tetap dibeli karena sifatnya itu akan ada dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saya sebagai seorang mahasiswa, meskipun harga kuota naik, dia akan tetap membelinya karena saya membutuhkan kuota itu, perkuliahan secara daring. Kemudian selanjutnya yaitu tidak elastis sempurna. Tetapi jumlah produknya tetap sama. Contohnya obat. Apabila harga obat naik, maka seseorang tidak boleh mengurangi takarannya. Contohnya dosisnya 3 kali dalam sehari, maka kita tidak boleh menguranginya meskipun harga obat ini naik. Ada 4 jenis produk. Contoh produk pasar. Yang pertama, pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Jenis pasar di mana jumlah pembeli dan penjual sama banyaknya barang yang diperjualbelikan, biasanya homogen atau sama. Contohnya seperti beras, karena beras ini adalah kebutuhan pokok. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu ada satu penjual atau produsen yang tidak ada substitusinya. Struktur pasar yang ini di mana hanya dapat satu penjual atau produsen, tidak dipengaruhi harga dan produk dari produsen lain. Contohnya seperti PIN, PDAM, dan lain-lain. 4. Pada dasarnya biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan atau badan usaha, mulai dari proses pengolahan bahan mentah hingga menghasilkan barang jadi barang. Jadi contohnya dalam biaya produksi itu yaitu akibat dalam prosesnya itu sangat bagi yang mengetahui apa saja yang dimaksud dalam pengeluaran dana hingga berpengaruh pada harga barang ke perusahaan. Nomor 5, pasar ini bisa juga dikatakan tidak permanen karena
kenapa saya tidak katakan tidak? Nah, tentu saja bisa kita lihat pada pasar persaingan sempurna. Pada pedagang itu bisa saja keluar dari pasaran apabila ia tidak mempertahankan efisiensinya, jadi itu bisa dikatakan sebagai tidak permanen. Kemudian bisa kita lihat pada dasar monopolistik, apabila di pasar monopolistik ini kita tidak memiliki kreativitas yang tinggi, maka kita juga akan lebih mudah untuk keluar dari pasaran. Kemudian dari pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini lebih ketat lagi persaingannya karena hanya sedikit perusahaan, tetapi perusahaan ini saling menimbangi produknya dengan perusahaan yang lain. Nah, contohnya yaitu bisa kita lihat dari pasar oligopoli, yaitu handphone Nokia itu tergeser dari pasaran karena tidak mengupdate fitur-fiturnya dan digeser oleh handphone yang lain seperti Vivo, Redmi, Oppo, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pasar ya, cukup sekian yang sempat disampaikan, mungkin saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.